Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak ibu yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah wa syukurillah, kita semua dapat berkumpul pada hari ini Ahad tanggal 15 Januari 2003, yaitu dalam rangka DPC Porsa Kota Bandung menyelenggarakan Muskercap. Apa itu Muskercap? Musyawarah Kerja Cabang. Jadi setahun yang akan datang, Porsa Kota Bandung yaitu akan menganggedakan atau melaksanakan kerja bersama-sama. Pertama yaitu untuk menjalin silaturahmi di antara anggota Porsa. Yang kedua, di antara sesama Porsa yang ada di wilayah Subandung Raya dan sekitarnya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan termasuk kita semua. Hadirin ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah yang saya hormati. Yang saya hormati Sekretaris DPC Porsa Kota Bandung Mas Yusman. Yang saya hormati yang ada di depan Bapak Amar, Kang Udi, Bu Nur, Kang Marsa, Ayah Misle, Kang Uut, Mas Soimun, Renadi, dan masih banyak yang lainnya. Alhamdulillah pada hari ini jadi tidak bisa disebut satu persatu ya, saking banyaknya. Alhamdulillah untuk mempersingkat waktu ya. Kalau Porsa tanpa berdendang, Porsa tanpa istilahnya mah tanpa musik itu bagaikan sayur tanpa garam ya. Nah itulah. Jadi kalau setiap rapat Porsa pastilah ada musiknya. Nah insya Allah untuk musik spesialis sonetaan insya Allah di Kota Bandung yaitu player andalan Kang Uut ya, tidak ada bandingnya baik di wilayah Jawa Barat dimanapun. Saya ketika mencoba player-player yang ada di Jawa Barat, ternyata Uut lah yang paling top ya, paling top sonetaannya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Kang Uut panjang umur, sehat ya, lahir batin. Dan semoga tidak jomblo lagi ya, mudah-mudahan supaya mendapatkan jodoh ya, mendapatkan jodoh kan. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah anggota Porsa dan pengurus yang saya hormati, untuk program DPC Porsa Kota Bandung yaitu Muskercap, Musyawarah Kerja Cabang. Satu yang kita akan laksanakan yaitu nomor satu dulu ya, DPC Porsa Kota Bandung akan membangun pertama yaitu ekonomi dulu ya, ekonomi. Sebab penting ini ekonomi. Sebab tanpa ekonomi kita tidak bisa berjalan dan tidak berdaya ya. Lihatlah DPC Porsa yang lain yaitu tidak berdaya. Kenapa? Karena tidak ada anggaran, tidak ada bantuan dari DPP maupun DPW. Jadi sifatnya mandiri ya, mandiri. Nah dengan kemandirian tersebut DPC Porsa Kota Bandung akan menyelenggarakan yaitu kerja secara bersama-sama. Yaitu satu, kita akan mendirikan yaitu pertama koperasi DPC Porsa Kota Bandung ya, koperasi atau UKM, usaha kecil menengah insya Allah. Jadi usaha kecil menengah ini baik itu dari nasi goreng, ayam bakar, bakso tahu, badut dan yang lainnya ya, insya Allah kita hidupkan dan kita promosikan lah untuk supaya kemajuan masing-masing anggota mempunyai usaha. Pertama yaitu koperasi itu fungsinya sifatnya gotong royong. Nah disinilah kalau ada di anggota Porsa yang mempunyai kemampuan itu tentang ilmu kekoperasian, monggo ya sayanya. Tetapi masih belum ada, maka insya Allah untuk ketuanya saya sendiri ya. Mungkin saya sudah berpengalaman di koperasi boneka ya. Alhamdulillah dengan mendirikan koperasi
yaitu paguyuban pengrajin boneka, alhamdulillah berkembang. Ya, berkembang. Karena apa berkembang itu? Karena koperasi ini sistemnya gotong royong. Nah, untuk menyalakan koperasi minimal ada 20 anggota, minimal 20 anggota minimalnya. Mudah-mudahan kita lebih ya, lebih. Nah, koperasi kita akan meninggalkan koperasi yaitu pra-koperasi dulu ya. Sebab kalau koperasi secara sah negara yaitu harus berbadan hukum, harus daftar. Nah, makanya sekarang dibentuk pra-koperasi dulu ya. Karena belum berbadan hukum. Insya Allah kalau ada kemajuan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, insya Allah kita daftar ke yaitu Dinas Koperasi Kota Bandung ya. Satu yaitu secara satu-satu aja yang mendetail. Koperasi misalnya ada 20 anggota atau lebih ya. Jadi satu orangnya yaitu ada iuran wajib atau iuran wajib pokok ya, pokok uang pokok. Nah, untuk uang pokok ini kita sepakati bersama-sama. Apakah uang pokok ini mau 100.000 atau 200.000 ya? Nah, itu satu. Yang kedua yaitu ada iuran per bulannya. Berapa? Ya kita sepakati. Apakah mau 20.000, 30, yaitu hasil kita musyawarah pada hari ini. Nah, uang tersebut yang uang pokok yang 100.000 dan iuran per bulannya misalnya 20.000. Nah, kita jangan didiamkan, kita putar. Dengan apa? Yaitu dengan dimodalkan. Dengan apa usahanya? Nah, untuk sementara kita membuat minimarket lah. Jadi minimarket, kan minimarket perlu toko, gak perlu. Ya, misalnya belum kita mempunyai modal yang begitu. Nah, untuk iurannya misalnya 30 per bulan atau 20 per bulan kali 20. Misalnya 20.000 lah berarti 400 berapa? 400.000 ya. 400.000 yaitu berarti 2.400.000 kita per bulannya. Nah, uang tersebut jangan didiamkan, kita putar. Dengan cara apa? Nah, sini bapak-bapak, ibu-ibu yaitu biasa mengkonsumsi tiap hari. Misalnya saya hanya mengkonsumsi Porsa Bandung, Porsa Kota Bandung mengadakan koperasi. Gimana? Setuju? Kalau saya masih terus belajar, tapi sumber daya manusianya gimana, Pak? Nah, ini sumber dayanya. Insya Allah sumber dayanya untuk ketua dipegang dulu sama saya ya, yang ya bukan sombong ya, jadi tahulah tentang seluk-beluk koperasi. Kita bentuk sekretaris, bendahara, humas. Nah, dengan struktur organisasi koperasi kita bentuk. Nah, untuk humasnya untuk mengantarkan barang ya, nanti kita dengan anggota lain dengan secara sukarela dulu yang mengantar. Insya Allah untuk kedepannya jadi ada gajinya ya, ada gajinya, baik itu sekretarisnya, untuk humas. Nah, jadi mudah-mudahan dengan diselenggarakannya koperasi DPC Porsa Kota Bandung, nah, jadi ada keuntungannya. Nah, ini bagian bendahara yang betul-betul harus amanah ya, harus kuat memegang uang. Itu bagian bendahara paling penting, itu yang paling penting. Apakah berapa lah nanti kita hasil musyawarah. Nah, jadi hasil uang tersebut kita investasikan minimarket kecil-kecilan ya. Jadi setiap anggota itu memesan, baik itu kalau ayam misley ya di bidang nasi gorengnya butuh kecap, butuh apa aja lah, tinggal WA aja, nanti diantar. Ataupun misalnya supaya lebih cepat kita kan bisa COD-an ya, misalnya setengah-setengah bisa lah, setengah-setengah bisa untuk apa upahnya ya, upahnya COD ya. Untuk sementara insya Allah jadi yang penting untuk membangun perekonomian dulu ya DPC Porsa Kota Bandung. Nah, jadi untuk disepakati kita musyawarah bersama-sama ya, apakah iuran pokok mau 100.000 atau 200.000. Kalau misalnya
uang pokoknya 100.000, yang belum punya yaitu bisa dicicil 4 kali atau 2 kali ya, penting itu. Kota Bandung diadakan koperasi. Gimana, setuju nggak? Kumaha Bun? Oh ya, jadi Bun Ameng setuju. Yang lain gimana? Setuju nggak? Ya, setuju semua ya, setuju semua. Nah, untuk pembentukan struktur yaitu koperasi, struktur organisasi koperasi, apakah hari ini diselesaikan? Yang kalau hari ini diselesaikan mungkin waktunya gak cukup ya. Nanti dijapri sama Mas Yusman ya. Siapnya di bidang apa nanti? Bidang humas, bidang penasehat, dan koperasi ini harus ada pengawas. Ya, pengawasnya ini adalah orang yang berwibawa lah, pengawas. Ya, jadi pengawas ini gunanya untuk mengawasi pengurus-pengurus koperasi apakah amanah, apakah tidak. Kalau tidak amanah ya dipecat, ganti kan, ganti. Itulah, itu fungsinya pengawas. Dan kemudian ada penasehat. Ya, penasehat penting. Nah, insya Allah saya juga di boneka alhamdulillah berkembang ya, berkembang. Alhamdulillah berkembang. Tadinya modalnya 3 juta untuk 26 pengrajin. 1 tahun kemudian berkembang menjadi 100 juta. Oh, kan? Bagi hasil uangnya. Jadi per bulannya itu ada ngalir. Ada per bulannya 100 juta. Jadi labanya 100 juta. Kemudian keuntungannya kalau uangnya misalnya orang kaya ya, misalnya. Tapi kalau sekali 2 kali kan 3 kali terus kita sudah bosan kan. Nah, itulah. Jadi yang penting kita yaitu dengan gotong royong atau rambate ratahayo. Nah, untuk pembentukan struktur kepengurusan koperasi karena waktunya sekarang belum cukup lah, belum cukup. Nah, nanti insya Allah mengisi struktur kepengurusan. Nah, insya Allah ke Mas Yusman dihubungi siapa saja yang siap di bidang ABCD-nya. Insya Allah Mas Yusman dihubungi. Nah, gimana hadirin? Setuju DPC Porsa Kota Bandung membentuk koperasi? Alhamdulillah. Ya, setuju Mas, setuju ya. Tinggal kita membentuk struktur kepengurusan, nanti dijapri Mas. Jadi jangan dipaksa, misalnya kamu bagian humas karena sibuk kan jualan, ulah dipaksa. Ulah. Jadi yang lain aja yang siap ya, yang siap karena Porsa ini ya itulah mandirinya. Mandiri. Nah, itu program kerja ke depan ya. Jadi kita bentuk pra koperasi dulu. Nah, untuk buku tabungannya, buku koperasinya untuk sementara yang umum dulu ditempel sama stiker dulu ya, stiker dulu koperasi, pra koperasi karena belum badan hukum ya. Kalau sudah berbadan hukum kita mencetak buku koperasi dan nomor badan hukumnya. Nanti dijapri sama Mas Yusman karena waktunya kita belum cukup. Itu program kita koperasi. Yang kedua Mas, program kedua Mas? Hah? Sok. KSD pada tanggal 25 Desember 2022 telah berkumpul dan merumuskan tentang program kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang. Waktu itu ada dihadiri sama Mbak Isna dan Mas Harto, Sri Wahyuni, Jai Usman, dan Ibu Nuransana serta Bapak Ustadz Buranti. Di mana di tanggal tersebut, di tanggal 25 Desember 2022 telah merumuskan beberapa program kerja yang sudah diusulkan ketika kita muscap. Ya, masih ingat ya, waktu itu ada 2 kubu pembuatan program kerja. Masih ingat ya, waktu muscap kita rumuskan semuanya dan kita menyimpulkan bahwa seperti yang tadi dijelaskan oleh
Bapak Ketua, bahwa untuk memajukan organisasi kita Forsa butuh jalan, butuh alat. Apa yang ideal tak lain adalah kita harus punya koperasi. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu ketika awal-awal koperasi kita pernah menjalin, saya juga pernah merasakan ikut yang namanya program arisan, dan itu tidak menguntungkan karena sifatnya hanya untuk pribadi-pribadi saja kalau yang dapat gitu ya, tapi tidak ada untuk jalan alat untuk memajukan organisasi.